3, 2, 1. Oke, selamat sore everybody. Senang sekali ketemu bersama dengan Timothy di siaran radio. Tapi ini bukan siaran radio, ini adalah leadership class gitu ya. Dan kita akan berbicara tentang future leaders gitu ya. Bahwa setiap orang itu pasti membutuhkan bimbingan untuk menjadi seorang leaders yang baik. Gitu. Nah, saya percaya juga bahwa setiap kita di sini, terutama ada TA yang masih sekolah, pasti membutuhkan waktu. Gitu. Kita cuma percaya gini TA, bahwa kalau kamu menyempatkan waktu sore ini untuk belajar ini, kita jamin bahwa ini nggak sia-sia, gitu ya. Kita jamin ini nggak sia-sia dan kamu bisa belajar sesuatu sore ini, gitu ya. Checking. Halo, everybody. You there? Oke. Udah kok, dia udah jawab. Oke, yuk. Kalau gitu kita langsung aja, kita mulai. Kotim pikir bahwa kita nggak lama-lama, paling 1 jam selesai gitu ya. Dan mudah-mudahan sih kita nggak ngaret, kecuali kalau ada banyak pertanyaan, nah barulah kita membuatnya semakin menarik. Tapi kalau nggak ada pertanyaan, artinya sudah jelas, gitu ya. Oke, Kotim akan start untuk share. Hai, ada yang masuk lagi. Hai Gab. Gabriel. Selamat datang, selamat bergabung dan kita mau mulai gitu ya. Kita senang banget Gabriel bisa gabung juga sama TA juga. Nah, hari ini kita mau berbicara tentang hal yang pertama ya. Nah, kok nggak ada sih? Tarang. Hah? Nah, ini dia nih. Ups. Oke. Nah, ini dia. Bisa lihat ininya? Kotim udah share PowerPoint-nya? Dapat ya? Kotim gedein ya. Oke. Future Leaders online training every Thursday at 4 p.m. Yeay! Kasih tepuk tangan dong. Oke. Katanya Pas Tahun kan kita mesti antusias. Kalau ngomong Pas Tahun mana? Tapi oke, kita akan start gitu ya. Kita berdoa dulu gitu ya. Kita minta Cidila untuk pimpin dalam doa deh. Yuk. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada sore ini. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan yang mengerjakan di dalam kami, Tuhan yang menginisiatifkan di dalam kami, sehingga kami boleh ambil bagian dalam pelatihan ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang sia-sia ketika kami sediakan waktu kami untuk belajar lebih lagi. Tuhan berkati Gabriel, berkati TA, Tuhan, berkati tim yang akan membawakan. Tuhan juga memberkati anak-anak yang lain yang mungkin belum bergabung atau mau bergabung. Tuhanlah yang menetapkan segala sesuatu. Kami serahkan waktu kami selengkapnya hanya ke dalam tangan. Amin. Amin. Yeay. Kita selayaknya orang Kristen, kita bertepuk tangan. Oke. Kita pengennya di sini kita akan ada siapa nih joining? Siapa yang joining? Monica. Hai Mon. Dia belum dengar pasti. Nah, kita punya 21 pertemuan. Mudah-mudahan ini bisa mengisi hari-hari kita, hari Kamis kita setiap minggunya untuk belajar tentang 21 hukum kepemimpinan. Nah, 21 hukum kepemimpinan ini ditulis oleh si siapa namanya? Si John Maxwell. Nah, John Maxwell adalah seorang pendeta, gitu ya. Tapi dia memutuskan untuk membuat satu organisasi kepemimpinan yang mengajar. Dan biasanya John Maxwell itu ketika dia mengajar, pemimpin-pemimpin dunia mendengarkan dia. Nah, kita ingin belajar tentang 21 hal yang dia tuliskan tentang hukum kepemimpinan itu. Semuanya, are you ready guys? Yeay. Oke. Si TA mana kok hilang dia? Nah. Oke, yang pertama adalah kita mulai. First things first, oke? Yang pertama adalah yang disebut the law of the lid, ya. The law of the lid. Hukum yang pertama adalah hukum katup, hukum tutup, ya. Dibilang gini, leadership ability determines a person's level of effectiveness. Kepemimpinan, kemampuan untuk memimpin itu akan
menjadi determinasi, menentukan gitu kemampuan efektivitas seseorang dalam memimpin. Now, this really comes to the heart of why leadership ability is important. The lower an individual ability to lead, the lower the lead on his potential. The higher the leadership, the greater the effectiveness. Nah, semuanya pasti pernah lihat ini kan ya. Semuanya pernah lihat tutupnya Starbucks. Itu kan ada gambarnya Starbucks gitu, kopi. Nah, itu kan ada tutupnya. Kita percaya gini bahwa kopi yang ada di dalamnya hanya bisa dituang sejauh dari tutupnya. Betul nggak? Betul ya? Gitu ya. Jadi kopinya hanya bisa dituang sejauh dari tutupnya. Kalau tutupnya cuma segitu, cangkirnya cuma yang berapa tuh? Yang apa sih yang paling kecil apa namanya? Apa ya namanya yang paling kecil? Yang tol. Gue lupa ya. Yang tol bukan? Itu yang paling kecil. Wah, aku yang tahu deh. Tol, grande. Apalagi sih adanya? Grande paling gede. Oh, grande yang paling Paling bukan gede. Venti yang paling gede. Ya, kita anggaplah ini yang tol gitu Ya ya. kayak Venti deh. Gitu. Ya, toh. Nah, jadi kita ngelihat gini bahwa kepemimpinan itu akan menentukan sejauh mana kita bergerak, sehebat apa bisnis kita berjalan, semampu apa kita bisa menjadi seorang siswa yang bisa mengatur kehidupan. Semuanya itu ditentukan oleh kepemimpinan. Ada kapasitasnya. Ada kapasitasnya dalam memimpin. Contohnya misalnya gampang. Misalnya Pak Jokowi, kan ya, sebagai seorang presiden, gitu, dia kan memimpin semuanya se-Indonesia Raya. Gitu. Nah, artinya dia mesti memiliki kemampuan untuk dilihat oleh semua orang, memimpin dengan segala macam aspeknya dan sebagainya. Lalu setiap orang-orang di bawahnya memiliki tanggung jawab lainnya, gitu ya. Kalau misalnya di sekolah, misalnya gini, di bawahnya Kotim ada pengelola yang ngurusin akademik, yang ngurusin sarana prasarana, yang ngurusin kesiswaan. Gitu. Lalu ada juga guru-guru kelas. Nah, guru-guru kelas di bawahnya ada siapa? Ada murid-murid, ada orang tua, gitu dan sebagainya. Jadi kemampuan kepemimpinan akan membuat pelayanan kita lebih efektif. Pekerjaan kita akan menjadi lebih efektif kalau kita memiliki kemampuan. Jadi apa yang harus dilakukan? Kita harus membuat gelasnya menjadi lebih besar, tutupnya lebih tinggi, sehingga bisa menampung kopi lebih banyak. Oke? Sampai situ ngerti ya semua ya? Oke, nah, to illustrate this principle, Maxwell goes a detailed Kayaknya bacanya ini deh. Apa nih? Kamu kayaknya bacanya harus bahasa Indonesia aja. Oh, Kamu iya. harus langsung terjemahkan. International language. Kalau si Gabriel udah terbiasa nanti di IPK. Enggak sih. Iya makanya Itu enggak kan dia juga enggak. Gak apa-apa, ini kan ini handout-nya gitu kan gitu. Untuk mengilustrasikan prinsip ini, John Maxwell memberikan satu gambaran tentang McDonald. Nah, gitu ya, memberikan gambaran tentang McDonald. Ngomong-ngomong si TA mana ya? Kok dia hilang ya gambarnya ya? Ya sama dia dimatiin gambarnya. Enggak, maksudnya namanya dia juga hilang. Emang ada namanya dia? Ada. Oh ada. Oh, di sini nggak kelihatan. Oke. Nah. Ada. Aku ada. Cuman mute tadi. Nah. Biar gak ganggu. The original McDonald Brothers gitu ya. Nah, McDonald itu yang kalau kita lihat tuh di tikungannya Muara Karang mau kepik tuh ya, gitu kan. Siapa di sini yang doyan McDonald? Lambaikan tangannya, bikin suara. Yeay! Capek. Oke, menu McDonald apa yang paling favorit? Apa Big Mac. Big Mac. Tea apa Tea? Panas. Indonesia banget ya. Iya gitu ya. Indonesia banget lah ya pokoknya panas ya gitu ya. Oke. Nah, McDonald itu waktu pertama kali didirikan sama The McDonald Brothers dibilang gitu ya. Mereka itu punya small drive-in restoran. Terus mereka jual
franchise. Mereka jual franchise. Gitu. Tapi mereka tuh nggak punya visi yang besar. Jadi ketika mereka jual franchise-nya, gitu ya, yang bikin franchise-nya bilang, yuk kita kasih nama restoran ini McDonald aja. Terus mereka berdua tanya gini, kenapa, gitu kan? Kenapa namanya McDonald? Kenapa nggak namanya sesuatu yang lain aja? Gitu. Dalam waktu 3 tahun, mereka cuma bisa jual 15 franchise dan hanya 10 yang benar-benar open, gitu ya. Bisa bayangin ya, gitu ya. Jadi dia hanya bisa menjual 15 franchise bukan Indonesia Raya, se-Amerika gitu. Dan dia cuma 10 yang benar-benar bisa terbuka, gitu ya, benar-benar bisa berdagang. Nah, berikutnya begini. Nah, pada waktu itu ada satu orang namanya Ray Kroc. Nah, orang hari ini taunya kalau bicara tentang McDonald di dunia bisnis, orang taunya Ray Kroc. Padahal Ray Kroc itu dia tuh bukan yang punya McDonald. Dia itu punya mesin milkshake. Nah, dia mesin milkshake-nya dia untuk supplier ke si McDonald. Tapi dia punya visi. Dia pikir bahwa ini franchise, ini bisa dijual. Karena dia pikir bahwa semua orang akan suka yang namanya hamburger ini. Gitu kan? Lalu dia beli franchise-nya, lalu dia mulai untuk membangun organisasinya. Dalam waktu 4 tahun, dia sudah bisa membuka franchise 100 restoran. Dalam waktu 4 tahun berikutnya, gitu ya, dalam 4 tahun berikutnya, apa yang terjadi? Dia bisa membuka 500 restoran. Dan setelah 7 tahun dia membeli si McDonald, itu dia belinya gitu, setelah 7 tahun, dia bayarin itu McDonald semua harganya 2,7 juta US dollar. Dia bisa mengubah McDonald yang tadinya cuma kaki 5, sekarang menjadi satu company yang sangat besar, 2,7 juta dolar. Nah itu kan perlu visi ya. Gitu kan? Itu kita perlu visi untuk bisa melihat bahwa ini harus menjadi besar. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa menjadi besar, kita nggak bisa lihat visinya, kita mungkin nggak akan bisa, itu akan menjadi besar seperti itu. Berikan contoh deh, buat kita di sini semuanya kita sharing, apa yang sesuatu yang kamu lihat bahwa tadinya kecil terus bisa jadi besar. Ayo, contohnya apa? Ini usaha atau apa? Apa aja? Jadi besar itu masalah. Hah? Ada kecil jadi besar masalah, yeah, right. Benar sih. Nggak salah. Itu tadi yang bilang si Monica ya? Iya, Monica. Oke. Nah, lanjut aja ya sambil dipikirin itu ya gitu. Hari ini ada sekitar 21.000 restoran di 100 negara. Bisa bayangin, McDonald yang tadinya kecil itu cuma kayak kaki 5, sekarang ada di 21.000 restoran di 100 negara. Gitu ya. What Kroc brought to the company was leadership. Apa yang dibawa sama si Kroc ke dalam perusahaan itu adalah leadershipnya, kepemimpinannya. Untuk menjadi besar sesuatu itu perlu dipimpin. Okay? Untuk menjadi besar sesuatu itu harus ada leadernya. Nggak mungkin kita bisa bergerak ya begitu aja lah. Pokoknya segala sesuatu bergerak apa adanya aja. No, kita butuh leadership. Baik dalam visi dan dalam self-sacrifice, pengorbanan. Itu ya. Ray Kroc bahkan dia nggak ambil gajinya selama 8 tahun. Dia bahkan meminjam personal loan agar bisnisnya dia ini bisa berlangsung. 21.000 restoran itu adalah ketika buku ini ditulis. Dan mungkin itu 20 tahun yang lalu kali ya. Ternyata hari ini, Kotim kemarin sampai ngecek yang terakhir adalah bahwa the latest data, hari ini McDonald itu punya 37.855 restoran di seluruh dunia. Dengan pendapatannya adalah 21.000, gimana tuh bacanya tuh? 21.000. Turunin dong, ke atasin dong. Nggak kelihatan. Hah? Ini udah 21.076 billion. Jadi 21.076 miliar pada tahun 2019. Billion triliun berarti ya.
Billion, Million. miliar. Tapi miliar Billion, dolar. miliar. Iya. Oh, miliar ya. 21.000 miliar. 21 triliun berarti benar. 21 triliun dolar. Triliun rupiah. 21 triliun. 21 triliun. Banyak lah itu ya. Pokoknya kalau dibeli panas atau beliin Big Mac itu pasti sudah kan? Pasti banyak ya. Nah, jadi yang dibawa adalah apanya? Leadership-nya. Nah, seseorang kalau misalnya tadi ya, misalnya nih kamu punya gelas ketika di Starbucks gitu, kamu punya gelas ada 3. Apa aja tadi ukurannya? Monica, Mon. Hai Mon. Si Monica. Ya kenapa? Itu Ya kenapa? ukurannya di Starbucks itu apa aja yang 3 itu? Kan ukurannya ada 3 ya kan? Tall, gede, Iya. betul nggak? Kayaknya ya, soalnya Starbucks mahal, aku nggak pernah beli. Oke, gitu ya. Jadi SML. kita belinya apa? Starbucks keliling gitu ya. Gitu ya. Nah, itu kan ada 3 gitu ya. Jadi kalau misalnya seandainya si gelas yang pertama ini cuma bisa menampung sedikit, yang harus kita lakukan apa? Apa yang harus kita lakukan? Kita nggak mungkin memperbesar gelasnya. Yang kita bisa lakukan adalah menukar gelasnya dengan yang lebih besar. Oke? Nah, itulah sebabnya kita memerlukan orang-orang yang memiliki kapasitas yang besar. Nah, bagaimana untuk memiliki kapasitas yang besar tadi? Kita perlu 2 hal tadi. Visi dan self-sacrifice. Visi dan self-sacrifice. Jadi, Kotim berharap bahwa semua yang ikutan acara ini memiliki 2 hal itu. Visi dan kerelaan untuk berkorban. 2 hal itu akan memperbesar kapasitas kita dalam memimpin. Sama-sama katakan visi dan self-sacrifice. Visi dan self-sacrifice. Nah, gitu ya. Visi dan self-sacrifice akan membuat kita lebih efektif di dalam memimpin. Berikutnya. Nah, ini yang dia katakan begini. The higher you want to climb, the more you need leadership. Semakin tinggi kita mau memanjat, semakin kita butuh leaders. The greater the impact you want to make, the greater your influence needs to be. Whatever you will accomplish is restricted by your ability to lead. Nah, yang membatasi kita adalah kemampuan kita dalam memimpin. Artinya kita perlu memperbesar kapasitas kita. Ray Kroc bilang gini, if you work just for money, you will never make it. But if you love what you are doing and you always put your customer first, success will be yours. Jadi kita tidak bekerja untuk uang. Kita bekerja untuk melayani. Kita bekerja untuk bersenang-senang. Begitu juga dengan yang mau kuliah, misalnya contohnya. Okay? Ada orang yang begitu belajarnya, begitu ngotot, begitu rajin. Sebenarnya bukan karena dia senang belajar, tapi karena dia pengen nanti bisa kuliah di kampus yang bagus, gitu kan? Cuma sekedar gengsi aja. Padahal kita inginnya agar yang namanya masa-masa sekolah bisa dinikmati, belajar yang baik, cari pengetahuan sebanyak-banyaknya. Tempat kuliah itu pasti akan ada kok, gitu ya. Jadi itu bukan tentang masalah siapa yang mendapatkan tempat kuliah paling bagus, no. Tapi bagaimana kita belajar semakin banyak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita. Maxwell also makes the point gitu ya, bahwa di dalam dunia bisnis atau politik, perhatikan dengan baik. Jika company-nya struggling, jika perusahaannya struggling, shareholders, pemegang saham, yang dikeluarin siapa? Pemimpinnya. Yang diganti siapa? Pemimpinnya. If the country in a mess, gitu, siapa yang diganti? Presidennya. Kalau tim sepak bola lagi bermasalah, yang diganti siapa ya? Pelatihnya. Jadi tim sepak bola gitu ya. Siapa di sini yang hobi bola selain Cidila? Ada lagi TA hobi bola nggak? Nggak ada. Nggak ya, gitu ya. Gitu kan? Cidila itu sangat mendukung tim Inter Milan. Ya. Nah, Inter Milan itu saat ini dia nggak akan juara liga, gitu kan? Jadi harus diganti siapanya? Pelatihnya. Gitu. Jadi
biasanya yang disalahkan itu adalah pemimpinnya. Pelatihnya adalah pemimpinnya. Gitu. Nah, jadi apapun yang terjadi, kesalahan terbesar ada pada kepemimpinan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau segala sesuatu berjalan dengan salah, don't blame other people. Oke? Kalau sesuatu berjalan dengan salah, don't blame other people. Tapi pastikan bahwa kita sudah memimpin dengan baik atau belum. Kembali lagi tadi pada visi dan apa? Self-sacrifice. Oke? Itulah sebabnya, contohnya lagi, another example yang dia berikan adalah tentang Apple. Apple itu kita tahu bahwa yang mendirikan adalah Steve Jobs. Sebenarnya dia itu membuatnya berdua. Yang satu namanya Steve Wozniak, gitu ya. Steve Wozniak adalah the brains behind the technology. Tapi dia bukan seorang pemimpin. Dia cuma pintar aja. Nah, si Steve Jobs itu adalah yang membuat company itu menjadi besar dan terkenal. Bahkan semua orang-orang pengen punya iPad atau iPhone nomor 13, gitu kan ya. iPhone sekarang udah sampai berapa? 11. Bukan yang 11 kan? X itu apa? X apa? XR. Oh, 11 sekarang 11. Ya, kan iPhone kan sebenarnya barang yang sangat overrated gitu kan. Mahal, overrated, itu eksklusif gitu. Nah, tapi orang-orang pengen beli gitu kan. Soalnya kita pikir bahwa ngapain juga beli Apple, mendingan beli Xiaomi gitu kan. Karena Xiaomi lebih murah dan bagus dibandingkan dengan Apple gitu. Nah, jadi intinya gini, bahwa you can find smart, talented people who are able to go only so far because of the limitation of their leadership. Ada banyak orang yang pintar atau bertalenta, tapi nggak bisa pergi jauh. Kenapa? Karena terbatas dari apanya? Kepemimpinan mereka. Jadi yang harus diperbaiki nomor satu adalah kepemimpinan. Di situ di gambar terakhir itu ada ini, dibilang katanya ada 4 macam apple yang mengubahkan dunia. Apple-nya Adam, buah apel yang dimakan sama Adam. Apple-nya Newton, buah apel yang jatuh menimpa si Newton, Isaac Newton. Apple-nya The Beatles, recording company-nya mereka. Dan Apple-nya Steve Jobs yang mengubah dunia. Ya. Jadi yang harus kita tingkatkan adalah apanya? Kita perlu meningkatkan kemampuan dalam memimpin. Kita perlu visi. Kita perlu apa lagi selain visi? Kita perlu ke self sacrifice. Oke? Oke, sampai di situ dulu. Nah, ada yang mau didiskusikan? Ada pertanyaan? Biasanya Monica sama TA tuh hobi nanya. Ya, makanya. Bentar ya, bentar. Ya, bentar. Itu kayak lagu itu ya. Oh. Ini apa? Aku mau nanya ke tim. Tuh kan. Kan tadi untuk kita memperbesar kapasitas kita butuh visi dan self sacrifice itu. Nah, tapi kebanyakan dari kita itu untuk visi itu kayaknya susah menemukan visi. Nah, bagaimana cara kita bisa menemukannya? Oh, Oke. Cara kita bisa menemukan visi, itu pertanyaan yang bagus ya gitu ya. Itu akan Kotim bahas juga di salah satu video yang Kotim di YouTube tentang On Leadership chapter 2, tapi belum gitu. Upcoming. Oh, masih. Ini kok coming soon atau apa? Coming soon. Itu yang YouTube kan ada YouTube-nya Kotim, yang belum subscribe mesti subscribe. Buset. Gitu kan. Ada satu playlist. Ada playlist yang namanya On Leadership. Nah, chapter 2 itu akan bicara tentang beberapa hal, salah satunya adalah visi. Bagaimana cara mendapatkan visi? Gambarannya gini. Kamu bayangkan apa yang akan terjadi sama kamu 10 tahun dari sekarang. Oke? Apa yang akan terjadi 10 tahun dari sekarang? Nah,
secara itu adalah tentang gambaran kita. Tapi ingat gini, kita mesti hang on to it loosely. Oke, kita punya visi nih, ya kita pegangnya dengan santai aja. Jadi kalau Tuhan mau ambil, Tuhan mau ganti, tadinya ini botol eco bag yang isinya sampah gitu ya, tiba-tiba Tuhan ambil diganti sama minyak kayu putih, gitu kan? So kita akan, oh ya udah kalau Tuhan maunya begitu, kita terima ininya, gitu kan? Tapi pertama kita harus punya dulu sesuatu yang kita ingin bayangkan, sesuatu yang kita harus kerjakan. Kalau Tuhan mau ganti dengan botol minum, suka-sukanya Tuhan. Paham ya, gitu ya. Jadi bayangkan dulu tentang apa yang kamu ingin terjadi dalam hidupmu 10 tahun dari sekarang. Tuhan itu berdaulat untuk mengubahkan visi kita. Dia itu berdaulat untuk mengubahkan botol yang ada di tangan kita. Tapi yang pertama adalah kita mesti punya botol. Entah itu botol yang isinya sampah ini, entah itu botol yang isinya minyak kayu putih, entah itu botol yang isinya minuman, entah itu botol yang isinya baby lotion, entah itu botol yang isinya adalah ini apa? Air freshener, gitu kan gitu. Tapi harus punya botolnya dulu nih. Nih botol, gitu kan ya. Nah, begitu juga dengan visi. Gimana cara dapetinnya? Yang paling gampang adalah gini. Ini bukan tentang ketika kamu tidur malam, nanti kamu tidur, lalu kamu mimpi sesuatu. No. Tapi apa yang kamu inginkan terjadi dalam hidupmu 10-15 tahun dari sekarang? Nah, itu pertanyaannya. Oke. Itu apa? Itu kantong kasek atau botol? Hah? Kantong kepala sekolah atau toko botol? Iya, ini toko botol, di sini banyak banget botolnya gitu kan. Nah, jadi kita mesti melihatnya seperti itu. Oke, bahwa apa yang ingin kita terjadi dalam hidup kita 10 tahun lagi dari sekarang. Itu yang paling gampang untuk menjadi visi kita. Kalau Tea, apa Tea? 10 tahun dari sekarang apa yang kamu lihat tentang diri kamu? Apa ya? Bingung juga, masih bingung. Tapi setidaknya udah ada bayang-bayang lah. Ada gambaran. Maksudnya udah kepikiran caranya gitu ternyata. Nanti Kalau aku pikirin. Kalau Cici boleh kasih tambahan, tuh gini. Apa untuk memicu gitu. Kok suaranya jadi kecil ya? Biasanya, oh ya? Halo? Untuk memicu visi itu apa sesuatu yang bikin kita tuh ini tuh nggak boleh kayak gini, mestinya tuh gini. Gitu. Kedengeran nggak? Ya. Ya, kedengeran? Yes. Iya. Ya gitu. Jadi misalnya yang simple aja. Dalam keluarga gitu kan. Kita ingin, ini mestinya tuh keadaan tuh nggak gini. Kita maunya lebih baik. Kita maunya gimana? Misalnya lebih harmonis, atau ada yang berubah, atau gimana. Tapi ya itu tadi, bahwa kita butuh, selain visi, kita juga butuh self-sacrifice. Ada banyak orang yang punya visi, tapi nggak cukup punya kemauan, kerelaan untuk berkorban. Iya, betul. Ya kan? Banyak kita ingin, ini mestinya nggak gini nih, konsernya mestinya lebih baik kayak gini. Ini harusnya kayak gini, misalnya. Atau mungkin dalam sekolah, atau dalam apapun, gitu kan. Tapi visi aja nggak cukup. Kita mesti punya kemauan, tadi self-sacrifice kan. Satu visi, kedua self-sacrifice. Yang bikin seseorang menjadi hebat, gitu, dikenal seperti Steve Jobs, atau seperti Kubilai Khan, atau seperti tokoh-tokoh dunia yang kalian kenal, itu karena mereka mau rela bayar harganya gitu, mau berkorban untuk visinya terjadi. Nah, itu yang jelang. Ya. Kalau tadi Kotin kan kasih gambarannya besar yang ke masa depan kan. Tapi kalau tapi visi juga mencakup hal-hal yang sehari-hari. Hal-hal yang kita inginkan untuk berubah. Oke. Ya, selamat datang Pastor Nelwan. Selamat datang Pastor Nelwan. Hai Pastor.
Kita tadi Oke, bilang lanjut. bahwa yang terlambat nyanyi loh. Mon, Gimana ada gue? pertanyaan, Mon? Bikin bucket list juga boleh, TA. Ya, tuliskan hal-hal yang ingin kamu lakukan gitu. Kita percaya gini, kalau kita lihat di dalam Alkitab ya, di dalam pengkhotbah, nanti Kotim cariin ya. Di dalam pengkhotbah tuh ada tulisan gini nih, bentar. Sambil Kotim cari ayat firman Tuhannya. Di dalam pengkhotbah itu ada bilang gini. Pengkhotbah 5 ayat yang kedua bilang gini. Wow, salah pencet. Bentar. Salah pencet sih. Pengkhotbah 5 ayat yang kedua. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Nah, mimpi itu disebabkan oleh banyak kesibukan. Oke? Kalau orang katanya gini, kalau misalnya malam tuh kamu, karena kalau misalnya kamu sibuk sesuatu, nanti malam kalau kamu tidur itu kamu bisa kebawa mimpi. Pernah dengar istilah gitu ya? Tapi pemahamannya begini, kalau kita baca ayat itu, kita memahaminya gini, bahwa mimpi-mimpi kita ke depan itu ada karena kita sibuk melakukan sesuatu. Kalau kamu tidak melakukan apapun, kamu nggak akan punya mimpi, gitu. Atau mimpi itu nggak akan terrealisasi. Misalnya contohnya, saya pengen banget untuk jadi join sama sirkus untuk atraksi telan pedang gitu ya. Ya kan? Wow, Sembul api. luar biasa. Gitu kan? Nah, tapi kamu nggak pernah seumur hidup pernah nggak nyoba nelan pedang? Jangankan pedang kok, bolpen juga belum pernah kita coba buat telan gitu. Nah, gimana caranya kamu mau jadi jadi performance telan pedang gitu. Jadi Alkitab mengatakan bahwa mimpi itu datang karena banyaknya kesibukan. Kalau kamu tidak sibuk sama sekali, gitu, gimana caranya kamu bisa punya mimpi hal itu? Gitu. Jadi 10 tahun dari sekarang, kayak yang tadi Gotim bilang, tentunya harus dimulai dari sekarang. Apa yang kamu lakukan hari-hari ini? Contohnya misalnya kita tanya sama Monica deh. Mon, apa saja yang kamu lakukan hari-hari ini, Mon? Apa ya? Belajar, main, ya itu aja sih. Itu 10 tahun dari sekarang mau ngapain, Mon? Ya, mau kerja lah Oh kalau iya. 10 tahun. Makanya dia belajar, kalau enggak dia nggak akan belajar. Iya, kalau enggak dia akan belajar. Kalau aku main. Kalau enggak dia akan main terus. Ya kan? Jadi ketika kita bicara tentang visi, Tuhan akan menanamkan hal itu di dalam hidup kita. Percaya dulu hal itu. Kalau hal ini masih belum tahu, nggak apa-apa. Karena tiap hari akan menjadi lebih clear. Tapi setiap mereka pasti punya hal yang mereka gatel. Mereka sebetulnya ingin mengubah gitu kan. Betul. Kan belum kepikiran, belum maju aja, belum bayar. Gabriel, udah ada bayangan Gabriel? Bayangan belum, cari universitas aja agak ribet. Gak apa-apa, tenang. Tenang, kita punya 21. Pasti, kita punya 21 pertemuan loh. Ya, kenapa leadership itu penting gitu? Kenapa itu banyak disebutkan? Gitu? Karena apa ya, yang menentukan majunya sesuatu atau enggaknya itu sebetulnya kepemimpinan. Ya. Mau dalam organisasi, mau dalam kehidupan, mau dalam hal apapun. Gitu. Kepemimpinan tuh bukan ngomongin pemimpin yang besar aja gitu, tapi bahkan the way kita leading ourselves gitu, kan mimpin diri sendiri.
Betul sekali. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Ada lagi pertanyaan? Aku mau nanya. Ah, Gimana kalau seseorang punya visi yang benar, tapi dia kayak self, apa tadi, kayak pengorbanannya tuh salah gitu. nah, contohnya Kayak, gimana tuh? kayak, contohnya misalnya nih, kayak ada sebuah kasus gitu, kayak ada seorang ibu, terus ibunya tuh udah gak punya siapa-siapa lagi, dia cuma punya seorang anak. Terus dia nggak tahu, dia udah cari kerja sana sini, terus kayak nggak dapet kerjaan gitu. Terus karena dia punya visi sama anaknya supaya dia bisa kayak sekolah, akhirnya mungkin ibunya berkorban menjadi seorang pelacur gitu. Nggak tahu ya itu apakah pengorbanannya salah apa gimana gitu. Tapi visinya benar gitu. Ini kamu terinspirasi sama drama Korea atau gimana? Kan pernah dengar ceritanya deh. Makanya, nah itu dia. Enggak. Ini terinspirasi Ini dari emang mana? tiba-tiba kepikiran aja gitu. Oh, kan? Gitu. Kalau dosen Kalau etika kayak aku itu dulu, di- kalau dosen etika kalau kayak Kristenku gitu dulu di di Amrik kampus, banyak dia akan itu. bilang gini, saya nggak menjawab pertanyaan yang berandai-andai, nak. Tapi gini, yang pasti Kalau adalah itu- bahwa itu mah bukan pengorbanannya dia kali, masa dia pengorbanannya begitu? Kalau di ini Amrik itu banyak. Oh banyak ya kayak gitu ya, agar bisa belajar ya, anaknya bisa sekolah ya. Karena di Amrik itu ini single parent kan banyak ya. Jadi mamanya kerja bisa 2 kerjaan, ada yang kalau apa lawyer biasanya banyak tuh cewek yang mau jadi lawyer Mhm. by night dia jadi sekolah sambil sekolah law school, malamnya dia jadi ini striptease. Itu banyak. Tertarik Monica? Siapa tahu Monica tertarik? Hei, enggak. Kalau di Amrik, Pertanyaan apa? kalau di Amrik itu kan ini kulturnya beda ya. Kalau di sini kan kayak gitu kan ini tabu ya. Kalau di Amrik mereka nggak terlalu care gitu. Jadi Lagian kalau di Amerika kan kok stripper kan nggak selalu jadi PSK gitu. Aja hanya iya stripper aja. memang enggak. Iya itu kalau kayak di kota besar LA, New York gitu kan. Tapi ada juga yang kerjanya 3. Nah, makanya kayak ini rapper gitu, kayak ini penyanyi gitu, kayak ya ini siapalah semuanya lah. Itu ini maminya pasti ini kerjanya sampai ini 3 ini kerjaan, 2 kerjaan. Outletnya apa untuk anaknya ya bisa main basket, bisa ini nyanyi gitu-gitu. Itu memang ya ini makanya ini rapper gitu kayak itu karena ini mereka benar-benar dari ini ghetto banget sampai mereka bisa itu. Iya. Tapi kelakuan kan tetap ini ghetto meskipun banyak duit tapi ini kelakuan tetap ini ghetto gitu loh. Gitu-gitu. Kayak Tupac yang ini rapper gitu, ini maminya ya bisa ini selling drugs, bisa ini itu kan ini banyak gitu. Jadi bukan cuma hanya striptease saja, maminya ini selling drugs, selling weed gitu. Hanya untuk apa? Untuk mencukupi ini anaknya supaya anaknya bisa ini sekolah atau bisa ke ini college gitu-gitu. Memang sih ini banyak lah background. Cuma story-story kayak gitu tuh nggak heran ya gitu. Ya kayak tadi ini Monica bilang ya cuma itu kan kalau kita ngomongin Indonesia, kayaknya Indonesia ya ini jarang ya yang kayak gitu. Gitu Kalau sih. Kotim pikir gini, tapi itu menarik pertanyaannya Monica dan informasi dari Pastor Newan itu menarik banget karena gini, yang menjadi titik pijak kita adalah bahwa nomor 1 kita menghargai setiap jenis pekerjaan ya. Kita menghargai setiap jenis pekerjaan. Sekalipun dia itu adalah seorang
stripper, atau sekalipun dia adalah seorang PSK, kita menghargai pekerjaan, ya. Apakah dia bisa bekerja dengan lebih baik? Seharusnya iya, gitu ya. Apakah kalau saat ini dia PSK, apakah dia harusnya bisa bekerja lebih baik? Jawabannya adalah seharusnya iya. Tapi kalau misalnya dia saat ini masih terikat dengan pekerjaannya itu, ya udah kita menghargai aja dulu, gitu kan ya. Kita mesti menghargai dulu pekerjaannya, gitu. Nah, itu membawa kita kepada hal yang berikutnya. Misalnya, contohnya kalau kita bicara tentang negeri Belanda, Belanda adalah satu-satunya negara di Eropa, sepengetahuan Kotim, di mana ganja itu legal, gitu ya. Ya. Kalau ganjanya legal, orang Kristen ikutan jual ganja, oke atau enggak? Ya dong. Kalau di sini kan seolah-olah ganja itu ilegal. Makanya yuk kita nggak ikutan jualan sesuatu yang ilegal gitu. Tapi kalau ganjanya ilegal, prostitusinya ilegal, kalau ganjanya legal, prostitusinya legal, apakah orang Kristen ikutan dalam hal itu, apakah menjadi boleh gitu. Nah, itu tentunya butuh apa ya? Kita butuh kajian secara alkitabiah yang lebih panjang daripada sekedar kita memikirkan hal itu sore hari ini, gitu ya. Tapi apakah bisa bekerja lebih bagus, bisa lebih baik? Kotim pikir bisa. Bisa. Gitu ya? Pasti. Kayak contohnya gini, kalau di Jakarta waktu itu dulu kan kita di SCTI itu zaman dulu ada solusi ya nggak? Acara Kristen ya kan gitu, solusi. Waktu Kotim masih kuliah lah, SMA kuliah, ada acara kesaksian namanya solusi. Nah, di situ ada satu kesaksian yang Kotim ingat, ya. Dia adalah gini, dia adalah tukang minta-minta. Dia tukang minta-minta di pinggir jalan. Satu hari dia ketemu sama pemulung. Pemulung itu bilang sama dia, kamu tuh masih muda. Pemulung ini udah lebih tua. Kamu tuh masih muda, kenapa kamu mengemis? Habis saya nggak punya kerjaan. Kalau kamu mau kerjaan, yuk ikut saya memulung. Tapi syaratnya cuma satu, nggak boleh minta-minta ya. Iya. Sehari, 2 hari, 3 hari dia ikut. Lalu dia pikir apa? Dia pikir bahwa, aduh, memulung itu kerjanya capek, hasilnya sedikit. Lebih enak minta-minta. Kerjanya lebih gampang, nggak ngapa-ngapain, tapi hasilnya lebih banyak. Percayalah, di Indonesia minta-minta sama memulung hasilnya lebih banyak minta-minta. Tapi pertanyaannya adalah, apakah orang Kristen lebih baik mana sih, memulung atau minta-minta? Kotim pikir yang namanya memulung itu tetap merupakan pekerjaan yang lebih terhormat dibandingkan dengan meminta-minta yang artinya tidak bekerja. Gitu, Mon. Good illustration. Baik. Jadi memang kita melihat bahwa pekerjaan itu pasti ada gradasinya lah ya, ada pekerjaan yang lebih terhormat. Makanya Kotim tuh selalu sangat hormat sekali sama mereka-mereka yang kerja jadi security atau yang jadi tukang bersihin WC di mall gitu ya. Kadang-kadang kalau di mall gitu petugas WC-nya gitu, Kotim suka kasih uang ya nggak berapa lah ya, paling goceng atau ceban gitu. Cuma berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang terhormat loh. Kenapa? Karena mereka mau bekerja. Mereka nggak mau minta-minta. Gitu. Itu yang kita harus appreciate hal itu. Begitu. Ya. Pertanyaan berikutnya. Kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit, saudara-saudara. Jam 4 sampai jam 5. Ya, pastinya jam 4 sampai jam 5. Tanya apa ya? Kalau enggak biasanya Monica atau TA tuh tanya lagi. Natasha nggak ada. Natasha kemana?
Bocas HP, katanya HP-nya lowbat soalnya dia habis ikut kelas gitu buat persiapan UTBK. Apa tuh? UTBK? Itu UTBK buat SBMPTN kayak seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Wow. Kamu masih mau nyoba nggak, Mon? Ya masih, makanya belajar. Wih deh. Monica mau ambil apa sih kuliahnya? Masih Bukannya di IPB IPB? kan? Iya, sempat mikir masuk IPB kalau nggak Unpad. Widih, Unpad. Unpad lebih baik karena Iya. bisa dititipkan ke teman Cici. Unpad di mana? Bandung. Bandung kok. Unpad, ya Bandung. Jangan jauh-jauh lah. Rumah merah. Bentar Rumah aja. merah. Ya kalau misalnya nggak keterima ya nggak jauh di Atma Jaya. Lo kalau mau jauh Iya. gitu aja di Universitas Cendrawasih. Di mana? Di mana itu Papua? Di Papua. Dari namanya aja udah kelihatan Cendrawasih. Iya kan mau jauh Buktinya. katanya. Kalau mau jauh di sana. Si Monica ke Jogja juga nggak dikasih kayaknya sama orang tuanya. UGM. Kalau pilih aku sih, kalau misalkan keterima pasti dikasih sih kayaknya. Tapi kalau nggak keterima ya kalau belum ini ya belum ini. Tapi kamu mau milih atau Aku enggak? sih kalau misalnya nggak keterima atau kayak belum mau ini pasti disuruh nggak usah lah terus jauh-jauh gitu. Nggak usah jauh-jauh. Jauh-jauh lah. Di Bandung. Dia mau ditanyain, Cap? Enggak sih, belum ada yang muncul gitu. Aku lebih kayak pendengar gitu daripada penanya. Kamu ini ya, kayak Cici ya, kamu butuh waktu buat memproses dulu ya. Iya. Nggak apa-apa. Kita punya waktu kurang lebih 21 minggu. Mantap. Ini kan 21 hukum kepemimpinan gitu kan. 21 minggu berarti berapa tuh? 7 bulan. Wow. Iya kan? Ya, anggap aja kita konser setiap minggu. Namanya juga Boleh. Namanya juga kan ini namanya makanya gini. Kan ada orang-orang yang bilang bahwa saya tuh suka banget baca buku atau saya suka banget dengerin khotbah atau apa gitu ya. Tapi Khotim juga suka, tapi Khotim tuh nggak bisa yang namanya mencerna begitu banyak sekaligus gitu. Khotim tuh adalah orang yang membaca atau mendengarkan sesuatu, dipikirin dulu, direnungkan gitu. Setelah masuk, oke, lanjut gitu. Nah, tapi kan ada orang tuh yang penting selesai lah, kayak kita baca buku pelajaran di sekolah gitu. Yang penting selesai lah gitu. Ngerti pokoknya selesai gitu kan gitu. Jadi 21 hukum ini kan sebenarnya bisa aja kita kelarin dalam waktu sebulan gitu. Tiap hari ketemu 5 gitu kan. Tapi kan buat apa gitu. Yang penting adalah sekarang kita sapi dulu. Oh iya, seminggu ini kita lihat ke depan. Tugasnya adalah seminggu ini catat ya, 10 tahun lagi dari sekarang kurang lebih apa yang mau dihasilkan. Jangan jawaban yang standar. Jawaban yang standar tuh ya duit. Punya kerjaan, punya duit. Ya, duit. Kawin, punya anak gitu ya. Sukses. Jangan, itu mah jawabannya standar banget gitu kan ya. Dengerin gini. Waktu umur 4 tahun, waktu kita umur 4 tahun, sukses itu artinya untuk tidak kencing di celana. Oke? Okay? Mantap. Umur 13 itu udah sukses buat anak 4 tahun. Waktu kita umur 13 tahun, sukses itu artinya punya banyak teman. Oke? Okay? Waktu kita umur 17 tahun, sukses artinya punya SIM. Udah bisa nyetir mobil. Waktu umur 30 tahun, sukses itu artinya punya karir, punya banyak uang. Okay? Umur 50 tahun, sukses itu artinya masih tetap punya karir, masih tetap punya banyak uang. Umur 60 tahun, sukses itu artinya masih punya SIM, masih bisa nyetir mobil. Umur 70 tahun, sukses itu artinya masih punya banyak teman. Dan umur 80 tahun, sukses itu artinya untuk tidak kencing di
celana. Gitu. Ternyata hidupnya itu berulang gitu kan ya. Kembali ya siklusnya. Jadi jawabannya nggak boleh itu yang namanya saya pengen sukses, saya pengen kerja, saya pengen punya banyak uang. Itu jawaban orang yang tidak mengenal Tuhan. Gitu ya. Alkitab katakan, tapi kamu carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang kamu mau kerjakan untuk kerajaan Allah 10 tahun dari sekarang? Gitu ya. Dan apa harga yang you are willing to pay? Kan tadi kan kita bicara tentang dua hal. Vision and self-sacrifice. Apa visinya dan self-sacrifice seperti apa that you are willing to pay untuk menggapai hal itu. But then again, ingat bahwa harus pegang segala sesuatunya dengan loosely. Ya nggak? Pegangnya nggak boleh kencang-kencang. Kalau botolnya dari botol minum diganti sama botol sampah. Dari botol sampah diganti lagi sama botol aerosol, penyegar ruangan, diganti lagi sama dompet, diganti lagi sama tutupnya doang gitu. Kalau Tuhan mau ganti, Tuhan bisa ganti. Tapi make sure kamu punya botolnya. Basic. Oke? Kita akan jumpa lagi minggu depan. Kalau tidak ada apa-apa, kita minta Pastor Newan untuk tutup dalam doa dong, Pastor. Oke. Yuk, kita berdoa ya. Yuk. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, buat ya Tuhan pelajaran hari ini. Biar ya Tuhan, semuanya ya Tuhan, biar kami percaya ya Tuhan, ini bisa menjadi hikmat bagi kami, dan kami bisa menjalani ya Tuhan. Tuhan, biar ya Tuhan rencanamu yang terjadilah dalam kehidupan kami. Biar ya Tuhan semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu, hidup kami hanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, Kau pakai kami ya Tuhan untuk kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Engkau urapi setiap anak-anak-Mu, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu, apapun yang mereka kerjakan semuanya berhasil ya Tuhan. Berkati ya Tuhan studi mereka, ya Tuhan, Engkau ya Tuhan, kalau mereka mau masuk to the next level ya Tuhan, Engkau berikan mereka hikmat, ya Tuhan, berikan mereka ya Tuhan panduan yang daripadamu ya Tuhan. Biar mereka hidup di dalam destiny yang Engkau sudah tentukan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, biar ya Tuhan terima kasih ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan buat semuanya, buat kami yang ada di sini semuanya, kami serahkan kehidupan kami, biar ya Tuhan hanya Engkau yang bertata, Engkau berkarya ya Tuhan, melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Yeay. Terima kasih sudah mendengarkan dan masih kembali bersama dengan Timothy Athanasios mengucapkan sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.